ketika mendengarkan apa yang disampaikan Gus Bahak tentang manusia mulai Nabi Adam sampai sekarang mempunyai roh. Lah roh itu tidak makhluk. Juga mendengarkan apa yang disampaikan Dr. Buya Ar-Razi. Ahli kalam mengatakan roh itu makhluk. Kemudian Buya Ar-Razi mengatakan ayatnya cuma omong nafakhtu. Kalau makhluk itu ten. Kalau roh itu dihembus. Lah lantas apa yang dimaksud dihembus? Dihembus itu min amri Rabbi. Itu urusan Allah. Jangan dicari-cari maknanya lagi. Cuma nanti pada saatnya ilmu itu dibuka. Buya Ar-Razi menyimpulkan demikian. Inni khaliqum basyarum min tin. Jadi tubuh itu makhluk. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. La roh itu manfuh. Lah apa itu manfuh? Qulir ruhu min amri Rabbi. Manfuh itu min amri Rabbi. Mendengar yang disampaikan Gus Bahak maupun Dr. Buya Ar-Razi, saya bingung sih. Lah bagaimana tidak bingung? Sejak saya kecil sampai sekarang, taunya yo wujud itu terdiri dari al-khaliq dan al-makhluk. Kemudian bertambah usia kira-kira kelas 6 madrasah, diajarkan kitab Jauharatut Tauhid. Lah kitab Jauharatut Tauhid mengklasifikasikan makhluk atau mengklasifikasikan makhluk menjadi dua. Satu makhluk biruhin, nomor dua makhluk bila ruhin. Lah yang makhluk biruhin ada yang tidak mati seperti roh, malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Selain yang tiga tersebut meninggal atau mati. Kemudian makhluk bila ruhin, ada yang tidak rusak seperti Ajbuz Zanab, Jannah dan An-Nar. Selain itu semuanya rusak. Kemudian rohnya malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Roh, malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Sekalipun tidak mati, tetap masuk kategori makhluk J. Sebab apa? Sebab tidak bisa mencapai derajat al-khaliq. Kalau tidak al-khaliq tentu makhluk. Begitu juga Ajbuz Zanab, Jannah dan An-Nar. Sekalipun tidak rusak, tetap masuk kategori makhluk. Sebab apa sih? Sebab tidak bisa mencapai derajat al-khaliq. Tiba-tiba Gus Bahak menjelaskan roh itu tidak makhluk. Berarti perkara yang wujud itu ada tiga. Ada al-khaliq, ada al-makhluk, ada ghairul khaliq, ghairul makhluk. Tidak khaliq ya tidak makhluk. Kemudian Dr. Buya Ar-Razi menjelaskan roh itu tidak makhluk. Roh itu manfuh. Manfuh itu min amri Rabbi. Berarti kalau disimpulkan wujud, sesuatu yang wujud itu ada tiga. Ada al-khaliq, ada makhluk, ada amri Rabbi.
Kesimpulan ini semakin membingungkan saya, Ji. Bagaimana tidak bingung? Mau dipaksa percaya, akal saya tidak menerima. Mau tidak percaya, yang menyampaikan orang-orang alim. Yo bingung toh, Ji. Akhirnya saya mempelajari beberapa kitab tafsir yang saya miliki tentang ayat fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi dan ayat yang terkait dengan ayat ini. Di antara kitab yang saya pelajari, saya mempelajari Kitabul Wajiz fi Tafsiril Qur'anil Aziz lil Imam Ibnil Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi Al-Mutawafa sanah 468 Hijriah. Nafakhtu ditafsiri ajraitu fihi meruhi ruhi ail makhluqatili. Itu menurut keterangan Imam Abdul Hasan Ali bin Ahmad di kitab Wajiz. Saya juga mempelajari tafsir Jalalain lil Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Juga mempelajari kitab Hasyiatul Allamah As-Sawi lil Allamah Ahmad As-Sawi. Juga mempelajari kitab tafsir Ibnu Katsir lil Imam Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir Al-Qurashi Al-Dimishqi Al-Mutawaffa sanah 774 Hijriah. Juga mempelajari kitab Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibni Abbas Libni Thohir Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Zabadi Al-Syayrozi Al-Mutawaffa sanah 817. Pada kitab Tanwirul Miqbas wa nafakhtu fihi mir ruhi ay ja'altu ruha fihi. Juga mempelajari Marahilu bi Tafsir Nawawi li Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi. Pada kalimat fanafaktu fihi mir ruhi ay ja'altu ruha fihi. Jadi mufassirin tersebut menjelaskan bahwa roh itu makhluk. Setelah mufassirin berpendapat bahwa roh itu makhluk, kemudian saya berusaha mencari bukti. Saya pelajari beberapa ayat yang terkait dengan ayat wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kemudian bukti-bukti yang saya temukan diantaranya nomor 1, roh itu maujud. Roh itu maujud. Buktinya setelah Allah Al-Khaliq mewujudkan roh, kemudian roh ditempatkan di alamul malakut haula hadratil malikil ma'bud. Setelah Allah Al-Khaliq berkehendak memindahkan roh, dipindah dari alamul malakuti haula hadratil malikil ma'bud, dipindah ke jasadnya makhluk, jasadnya Nabi Adam wa kulli dziruhin. Roh ditiup Allah wa nafakhtu fihi mir ruhi. Roh ditiup Allah, akhirnya pindah haba mansura barangkali, sampai akhirnya hinggap di tubuhnya Nabi Adam wa kulli dziruhin. Kemudian saya mestine ngangen-ngangen sih. Roh ditempatkan di tempat yang mulia, alamil malakut haula hadratil malikil ma'bud. Roh diidhofahkan pada Allah wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kira-kira
roh yang mendapatkan derajat pangkat seperti itu bangga napa mboten sih? Secara umum yang mendapatkan derajat seperti itu menjadi GR. Lah agar roh tidak sombong. Begitu juga agar kita tidak menganggap roh tidak makhluk. Allah mengingatkan terhadap roh. Begitu juga Allah juga mengingatkan kita dengan cara Allah memberi izin pada salah satu basar, salah satu makhluknya yang bernama Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Nabi Isa diberi izin, carane Nabi Isa sempat bermain-main, ngempleng-ngempleng lemah, jadi berbentuk seperti manuk. Saking senenge hasil empleng-emplengane bisa seperti manuk, kemudian ditiup. Setelah ditiup jadi burung beneran. Melihat kejadian ini tentunya Nabi Isa alaihissalam yo bangga. Saking banggane akhirnya cerita. Ngendikan ngene. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Saya mendatangimu membawa tanda kebesaran dari Tuhanmu. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati thair. Saya membuat boneka berbentuk burung. Saya buat dari tin. Setelah jadi fa'anfukhu fihi fayakunu thayran biidznillah. Saya tiup. Setelah saya tiup menjadi burung beneran dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa ubri'ul akmaha wal abrasa, juga wa uhyil mauta biidznillah. Saya juga bisa menghidupkan beberapa orang mati atas izin Allah. Dan pengakuan Nabiullah Isa alaihissalam itu dibenarkan Allah. Wa idza 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa idz takhluqu minat tini kahayati thairi biizni fatanfukhu fiha fatakunu thairan biizni wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni wa il tukhrijul mauta biizni. Wis paham apa urung sih? Kalau roh bisa ditiup manusia yang bernama Nabi Isa alaihi salam dari tempat terhormat yaitu alamil malakut haula hadrati malikil ma'bud, ditiup akhirnya pindah menuju jasadnya makhluk. Begitu juga setelah roh bersemayam atau bertempat tinggal di jasadnya makhluk, bisa dicabut oleh makhluk yang diberi izin Allah, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel mampu mencabut roh dari jasadnya manusia atas izin Allah. Begitu juga roh bisa ditiup makhluk yang bernama Israfil dari sangkakala, terus ditiup malaikat Israfil buyar mencari tempat atau rumahnya masing-masing atau mencari ajbudzanabnya masing-masing. Dan itu diterangkan beberapa ayat, di antaranya wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati al ayah fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun fa idza nufikha fis suri nafkha fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah
yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, dan masih banyak yang lain. Setelah roh diingatkan seperti itu, apa pantas roh disebut ruhullah sehingga tidak disebut makhluk? Setelah kita mendapatkan peringatan seperti itu, apa pantas kita menganggap roh itu tidak hamba Allah? Apa pantas kita mengatakan roh tidak diwujudkan Allah? Begitu juga Nabi Isa diberi wewenang melebihi makhluk yang lain. Karena mendapatkan wewenang melebihi wewenangnya makhluk lain, Allah juga mengingatkan pada Nabi Isa agar tidak menyombongkan diri. Begitu juga agar kita yang melihat tidak mendewakan Nabi Isa. Coba kita ingat, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Maryam, Isa bin Maryam, apakah kamu bilang pada masyarakat, ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummi dan ibuku, jadikanlah aku dan ibuku ilahaini, dijadikan dua Tuhan min dunillah selain Allah. Jadi pada ayat ini Allah mengingatkan Nabi Isa, sekalipun diberi kelebihan melebihi yang lain, mengalahkan yang lain, tetap harus menjaga batasannya sebagai makhluk. Ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in qultuhu faqad alimtah. Ya Allah, andaikan saya mengaku sebagai Tuhan, mengaku ibu saya sebagai Tuhan, tentu panjenengan langkung pirsa, panjenengan lebih tahu. Qala inni abdullah, saya juga mengaku bahwa saya Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Begitu juga nyuwun sewu Gus Baha, seorang Gus Baha. Begitu juga Buya Ar-Razi, nyuwun sewu Buya Ar-Razi, yang diberi Allah berupa ilmu yang banyak. Mualim, beliau berdua saya akui alim, melebihi yang lain apalagi saya. Barangkali ini diberi peringatan Allah agar tetap andap asor, tidak melewati batasan sebagai makhluk. Lah Allah memberi peringatan delalah. Allah memberi beliau berdua berupa sabkul lisan. Karena sabkul lisan akhirnya mengatakan roh itu tidak makhluk. Andaikan ucapan roh itu tidak makhluk, andaikan merupakan sabkul lisan, maka kita tetap harus menghormati beliau berdua sebagai seorang yang alim. Akan tetapi kita juga tidak boleh mendewakan beliau berdua. Coba kamu ingat-ingat Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau seorang yang alamah. Kitab karangannya berkah. Di antaranya tafsir Jalalain, separuh yang akhir, dan kitab Al-Mahalli menjelaskan tentang ilmu fikih mazhab Syafi'i. Karena kealiman beliau, Allah juga mengingatkan. Allah mengingatkan
beliau dengan cara sabkul kolam. Pada saat beliau menafsiri ayat summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, summa sawwahu, beliau tafsiri ay khalaqa Adam. Ngrujukake hak isim domirnya sawwahu dirujukke pada Nabi Adam, padahal ayat sebelumnya berbunyi summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Tidak Nabi Adam tapi naslahu, zuriyahnya Nabi Adam. Jadi seyogjanya summa sawwahu ay khalaqa nasla Adam. Sehingga yang benar hak dhomirnya sawwahu rujuk pada nasli Adam. Sekalipun kita tahu, apakah lantas kita tidak menghormati beliau sebagai seorang yang alama? Tentu kita tetap harus menghormati beliau sebagai seorang yang alama. Akan tetapi tetap sesuai batasannya sebagai makhluk yang alim, tidak mendewakan. Bahkan ketika saya ngaji di Ma'had Miftahul Ulum Demak, di Ma'had Ulumi Syar'iyah MUS, di Madrasah MDS Sarang, di sana diajarkan tafsir Jalalain, juga diajarkan Al-Mahali. Kesimpulannya, sekalipun ada sabkul kolam, kita tetap menghormati Imam Jalaluddin Al-Mahali sebagai seorang yang alim. Sabkul kolamnya tidak menjadikan kita antipati, tidak mengurangi rasa hormat kita. Rasulullah kurang apa nih? Allah bangga dengan beliau. Sampai bangganya Allah ngendikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sekalipun Rasulullah dibanggakan Allah, Allah tetap mengingatkan Rasulullah kelawan dawuhe Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Menanggapi keterangan Buya Ar-Razi, roh itu manfuh. Manfuh itu min amri Rabbi. Berdasarkan ayat wa nafakhtu fihi mir ruhi dan kulir ruhu min amri Rabbi. Tadi saya jelaskan wujud itu terdiri dari zat yang mewujudkan disebut Al-Khaliq. Nomor 2, benda yang diwujudkan disebut makhluk. Allah Al-Khaliq menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk mempunyai 2 cara. Dua cara ini diterangkan dalam ayat ala lahul khalqu wal amr. Allah dalam menciptakan suatu saat menggunakan al-khalqu, suatu saat menggunakan al-amru. Lah, karena semua makhluk apabila diklasifikasi itu ada dua. Krono apa teorine Allah menciptakan makhluk ada 2 teori? Karena semua makhluknya Allah itu kalau diklasifikasi menjadi 2 ketika berkaitan dengan khalqu. Nomor 1, ketika Allah sebagai Allah zat al-khaliq mau mewujudkan sesuatu yang sudah ada bahan bakunya,
mau mewujudkan sesuatu, tapi sesuatu yang ingin diwujudkan sudah ada bahan bakunya. Seperti apa? Seperti bashar. Allah ingin menciptakan Nabi Adam. Sudah ada bahan bakunya berupa ardun wal ma. Ardun wal ma dicampur menjadi tin. Maka Allah menggunakan cara kholqu, membuat yang butuh proses. Jadi al-kholqu itu Allah menciptakan yang membutuhkan proses. Lah proses yang dibutuhkan disebut sabab. Allah al-khaliq diparingi asma musabbibul asbab. Hasilnya disebut makhluk. Jadi ketika sudah menjadi Nabi Adam disebut makhluk. Yang nomor 2, ketika Allah al-khaliq mau mewujudkan sesuatu yang sama sekali tidak ada atau belum ada bahan bakunya, seperti mau mewujudkan roh pada saat itu, maka dalam mewujudkannya Allah al-khaliq menggunakan teori atau cara al-amru. Lah al-amru itu apa? Al-amru itu perintah. Perintah yang dimaksudkan ala lahul khalqu wal amr itu sebagaimana dawuh Allah yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi yang dimaksud amru fi'il amar yang berupa kun. Jadi Allah menciptakan sesuatu kok menggunakan istilah kun, maka yang dimaksud itu sesuatu yang belum ada bahan bakunya. Sekalipun masih ada teori-teori pemahaman yang lain, tapi teori yang mudah difahami masyarakat awam itu insya Allah ini. Jadi setelah kita tahu Allah menciptakan ruh itu menggunakan teori amr. Amr maksudnya Allah menggunakan teori kun, kemudian fayakunur ruh. Ketika Allah ngendikan ruh kun, kemudian roh maujud. Apakah roh ini tidak dikatakan makhluknya Allah? Wong yang mewujudkan tetap Allah. Nek menurute kula nderekake para ahli mufasirin tersebut, menurute kula roh tetap makhluk. Adapun teori menciptakannya menggunakan amar berupa kun. Demikian orehan saya, semoga ada manfaatnya. Sekalipun upama orehanku iki salah sih, semoga tetap ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun hanya nisfur rajul, krana apa tetap mengharapkan sesuatu, karena pada saat saya ngaji ta'limul muta'alim, ketika sudah mau mengeluarkan suatu pendapat, sekalipun pendapatnya salah, maka tetap dihargai nisfur rajul. Ya andaikan pendapat saya ini salah, ya semoga paling tidak ada niatan tafaqquh fiddin. Niatan tafaqquh fiddin ini semoga dihargai Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Semoga menjadi bahan renungan, menjadi tambahan referensi dan sebagainya. Karena saya niatnya tafaqquh fiddin, kemudian saya tadi
matur tentang asmane Gus Baha, matur tentang Dr. Buya Ar-Razi. Bila Gus Baha maupun Buya Ar-Razi kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak niat napa nggih tahkir atau tadlil panjenengan, tapi justru saya niat menghormati panjenengan layaknya sebagai seorang alim. Akan tetapi sekali lagi apabila kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan ini ada manfaatnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.